Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan dan perilaku kita ini adalah satu kewajiban. Sehingga kalau kita tidak bisa menjaga kita punya lidah, kita tidak bisa menjaga kita punya perbuatan, maka sadari di sana ada orang yang akan tersakiti. Dan setiap kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Maka di sini kita ingin sedikit menghadirkan bagaimana cara kita untuk bisa menjaga lidah ini tidak keluar kata-kata daripada mulut kita kecuali sesuatu yang baik, dan tidak keluar perbuatan dari diri kita kecuali sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara agar kita bisa menjaga lidah kita dan perbuatan kita agar berbicara yang baik dan juga berperilaku yang baik. Yang pertama adalah dengan kita berpikir sebelum berbicara dan berbuat. Seringkali kadang-kadang kita ini berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu, sehingga banyak orang yang tersakiti dengan kata-kata kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita juga berperilaku tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya menjauh dari kita gara-gara perbuatan kita sendiri. Maka mulai saat ini mari kita berpikir terlebih dahulu. Sebelum saya berbicara, yang saya ucapkan ini baik atau tidak, yang akan saya perbuat ini baik atau tidak. Dan barometer yang harus diingat, baik dan buruk adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Karena maaf, terkadang di luar sana ada orang yang tidak memperdulikan aturan Allah, tidak memperdulikan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kita ucapkan ini baik, yang kita perbuat ini baik. Maka di saat kita bertemu dengan orang seperti ini, maka kita tidak usah panjang lebar dengan orang seperti itu. Cukup kita diam dan kita tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau ucapan kita ini yang tidak baik, perbuatan kita tidak baik, maka berhentilah. Jangan kita melakukannya. Ingat, ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita meninggal di dalam Ka'bah, dalam keadaan sholat, dalam posisi terbaik, dalam keadaan sujud, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal kita melakukan dosa, berbuat dolim dengan orang lain, sehingga Allah tidak akan mengampuni. Bagaimana kalau kita ingin diampuni oleh Allah? Minta maaf dulu kepada orang yang kita berbuat jelek dengan mereka. Minta maaf dulu dengan orang yang kita berbuat tidak baik dengan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang orang yang bangkrut. Nabi tanya dengan para sahabat, manil muflis? Siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, man la dirhama wala mata. Orang yang tidak punya harta, wahai Rasul, orang yang bangkrut. Maka Nabi jawab, orang yang bangkrut, wahai para sahabat, orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala yang begitu banyak dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sodakonya, baca Quran, semua kebaikan dia bawa. Tapi dia dengan lidahnya pernah menghina orang, menfitnah orang, menggunjing orang, mengadu domba orang, dia berdusta, bersumpah palsu, dia berbuat yang tidak baik, dia memukul orang, menumpahkan darah orang. Satu persatu, kata Nabi, di antara mereka yang didolimi datang dan mengambil pahala orang tersebut sampai habis. Sampai dikatakan di saat sudah habis, tiba-tiba datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah berbuat dolim kepada saya. Malaikat tanya dengan Allah, ya Allah, bagaimana pahalanya sudah habis? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambil dosanya orang tersebut, berikan kepada dia. Sampai ditimbang di saat di mizan, dosanya begitu banyak, melebihi daripada amal solehnya, sampai akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga perbuatannya, berbuat dolim kepada orang lain. Maka solusinya minta maaf kita kepada mereka. Ustadz, bagaimana kalau dia tidak memaafkan kita? Tidak apa-apa, yang penting kewajiban kita sudah selesai, kita sudah minta maaf. Kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, bagaimana Ustadz? Maka kita minta istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Itu cara taubatnya kita. Di saat kita akan minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, cara untuk menjaga lidah dan perbuatan kita agar tidak berbicara, berbuat kecuali sesuatu yang baik adalah dengan kita mengingat ada tanggung jawabnya di akhirat. Semua yang kita ucapkan itu tercatat jelas oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kata pun dari lidah seorang manusia
kecuali ada malaikat raqib yang mencatat yang baik, malaikat atid yang mencatat yang jelek. Oleh karenanya hati-hati dengan ucapan kita, ada tanggung jawabnya. Termasuk perbuatan yang baik yang buruk tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan sekecil darah yang kita lakukan, yang dikatakan tidak bisa dilihat kecuali pakai mikroskop, sesuatu yang sangat kecil, akan Allah tampakkan di hari kiamat, akan Allah balas kebaikan tersebut. Tapi jangan lupa kejelekan yang kita lakukan pun akan diperlihatkan oleh Allah dan akan dibalas. Oleh karenanya, kalau kita mulai saat ini memikirkan setiap ucapan kita, perbuatan kita, semuanya ada tanggung jawabnya di hari kiamat, maka kita akan lebih waspada dan kita akan lebih berhati-hati dan kita tidak akan berbicara, berbuat kecuali sesuatu yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk berbicara yang baik, berbuat yang baik, yang mana ucapan baik tersebut, perbuatan baik tersebut semoga menyenangkan kita kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.